Halo, selamat datang kembali di video saya yang kedua. Kali ini saya akan memperkenalkan tentang Scratch Environment. Berikut adalah tampilan dari Scratch IDE atau Integrated Development Environment. Scratch IDE terdiri dari 8 bagian besar. Bagian pertama ini disebut dengan menu bar. Di sini kamu bisa melihat menu-menu utama yang terdapat di dalam Scratch. Bagian kedua yang terpenting adalah green flag dan red stop sign. Dengan green flag ini, kamu dapat memulai simulasi Scratch. Sementara red stop sign digunakan untuk menghentikan simulasi yang sedang berjalan. Bagian 3 terdiri dari 3 buah tab. Tab yang pertama disebut dengan script. Pada bagian ini, kamu bisa melihat beberapa bagian yang termasuk ke dalam script. Dalam script, kamu bisa memilih script untuk motion, script untuk looks, script untuk sound, script untuk pen, script untuk data, events, control, sensing, operators, dan blok-blok lain. Di bagian kostum, kamu dapat mengatur kostum dari karakter yang kamu pakai. Dan di tab sound, kamu dapat mengatur suara dari karakter yang sedang digunakan. Bagian keempat adalah nama dari project yang sedang aktif. Di sini, kamu dapat melakukan langsung double klik untuk mengganti nama project. Bagian kelima, ini adalah bagian yang aktif jika tab yang bersesuaian ditekan. Pada contoh ini, tab yang sedang aktif adalah tab script, sehingga daerah ini memperlihatkan script area. Sementara, jika kamu memilih tab kostum, daerah ini akan menampilkan kostum dari sprite yang sedang diklik atau dipilih oleh kamu di layar sebelah kiri. Sementara, jika kamu memilih tab sound, daerah ini akan memperlihatkan wilayah untuk mengolah suara dari karakter yang sedang terpilih. Bagian keenam adalah disebut stage. Bagian ini adalah bagian di mana kamu merancang game atau visualisasi program kamu. Bagian ketujuh ini disebut dengan blocks area. Blocks area adalah yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu daerah yang akan aktif jika salah satu tab di atas dipilih. Bagian ke-8 itu adalah list dari karakter yang kamu miliki di sebuah project. Misalnya, pada project ini hanya ada satu sprite atau karakter yang aktif, yaitu kucing. Ini disebut dengan sprite, karakter yang kamu gunakan di game kamu. Semua sprite atau karakter yang akan digunakan akan tampil di bagian ini. Di bagian berikutnya, saya akan menjelaskan lebih detail tentang stage. Ini adalah bagian dari stage. Setiap posisi di stage akan ditandai dengan sebuah posisi X, Y, sama seperti posisi koordinat kartesian yang kamu sudah pelajari di matematik. Posisi 0,0 berada di pusat stage, sehingga ini adalah titik pusat koordinat yang kamu miliki di stage dalam Scratch. Posisi paling kanan itu memiliki nilai 240 untuk X, dan minus 240 untuk X.
negatif. 180 untuk Y positif dan minus 180 untuk Y negatif. Sehingga, jika kamu memiliki sebuah karakter dan ingin meletakkannya di posisi sebelah sini, kamu dapat memperkirakan kira-kira nilai X dan Y berapa jika kamu ingin meletakkannya di daerah ini. Berarti, nilai X-nya harus negatif dan nilai Y-nya harus positif. Yang berada di antara 0 dan minus 240 untuk nilai X, dan 0 sampai 180 untuk koordinat Y-nya. Nah, jika ini adalah stage kamu, di bagian atas kamu bisa melihat beberapa tombol. Tombol yang pertama, yang berbentuk persegi panjang, ini adalah tombol yang dapat kamu aktifkan jika kamu ingin melihat mode hasil akhir dari program kamu, atau disebut dengan presentation mode. Bagian kedua, ini disebut dengan nama project, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tombol ketiga adalah green flag yang bisa kamu tekan jika kamu ingin melihat hasil program kamu seperti apa. Jika kamu ingin menghentikan hasil run program kamu, maka kamu dapat menekan tombol stop yang berwarna merah di sebelah pojok kanan atas. Kamu dapat mengetahui posisi posisi mouse di stage dengan menggeser mouse kursor kamu ke arah di posisi tertentu. Posisi mouse dalam hal ini akan ditunjukkan oleh nilai yang berubah-ubah dari X dan Y di kanan bawah stage. Misalnya, saya menggerakkan mouse saya ke sebelah sini, maka posisi X dan Y dari kursor mouse saya akan ditunjukkan di pojok kanan bawah dari stage. Bagian penting lainnya dari IDE Scratch adalah bagian sprite, atau sprite list yang seperti yang telah saya sebutkan di awal. Di bagian sprite list, kamu bisa melihat stage backdrop di sebelah paling kiri. Ini adalah thumbnail untuk stage yang aktif. Kamu bisa memilih background dari latar game atau program kamu dengan memilih tombol-tombol yang ada di bawah. Di sini kamu bisa mengganti backdrop dari program kamu dengan gambar, atau menggambar backdrop kamu sendiri, atau mengupload dari gambar yang sudah kamu miliki di komputer kamu, atau menggantinya dengan gambar yang diambil dengan kamera. Lalu, di sebelah kanan dari backdrop ada sprite list. Kamu bisa memilih sprite dari library yang sudah disediakan dalam Scratch dengan menekan tombol ini. Tombol kedua adalah tombol untuk membuat sprite kamu sendiri. Jadi, kamu menggambar sprite kamu dengan menggunakan Paint Editor dari Scratch. Tombol berikutnya adalah jika kamu ingin mengupload sprite dari file komputer kamu. Dan yang terakhir, kamu dapat membuat sprite kamu sendiri dari kamera. Ini adalah thumbnail untuk sprite yang pertama. Kamu bisa mengganti nama sprite ini dengan melakukan klik kanan lalu rename. Tapi secara default akan diberi nama oleh Scratch dengan nama sprite 1, sprite 2, sampai sprite KN. Tergantung berapa sprite yang kamu buat dalam program tersebut. Kamu dapat menekan tombol I di pojok kiri atas dari sebuah sprite. I adalah singkatan dari information. Dengan menekan tombol ini, kamu dapat melihat informasi terkait sprite tersebut. Berikut adalah menu yang ditampilkan
jika kamu melakukan klik kanan pada sebuah sprite. Yang pertama adalah duplicate. Dengan duplicate, kamu dapat membuat sebuah replika baru dari sprite yang sedang aktif. Kemudian, kamu bisa menghapus sebuah sprite dengan menekan tombol delete. Atau kamu bisa menyimpan sprite tersebut di file lokal komputer kamu. Atau kamu bisa melakukan hide atau show dari sebuah sprite. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa di bagian script, kita dapat melihat 10 kategori utama atau kategori besar yang terdapat pada script. Ada script untuk mengatur motion atau gerakan dari sprite. Ada script untuk mengatur penampakan dari sebuah sprite, suara, atau mengatur pena dari kursor. Script untuk membuat data, membuat event, membuat kontrol, untuk melakukan sensing, operator, dan blok lain di luar ke-9 blok atau ke-9 kategori sebelumnya. Jika kamu menekan salah satu script, kelompok script di atas, maka pilihan dari script tersebut akan muncul di bagian bawah. Misalnya, pada contoh ini, kelompok script yang sedang terpilih adalah motion. Di motion, ada statement atau instruksi move 10 steps, turn 15 degrees, turn left 15 degrees, dan seterusnya. Coba kamu melihat-lihat dalam setiap blok atau setiap kategori script terdapat statement atau instruksi apa saja. Dalam Scratch, kamu dapat memilih instruksi yang bentuknya seperti ini. Artinya, nilai yang berwarna putih ini adalah input block. Artinya, kamu dapat memasukkan nilai yang bisa diubah-ubah dalam bagian input block ini. Misalnya, kamu ingin mengganti move bukan 30 steps, tapi 10 steps. Maka kamu dapat melakukan double klik di bagian putih ini, lalu mengganti nilai 30 dengan nilai yang kamu inginkan. Atau, jika input block mengandung tanda panah ke bawah seperti ini, maka kamu dapat menekan tombol tersebut, lalu akan muncul pilihan input yang mungkin untuk instruksi tersebut. Misalnya, pada contoh ini, point in direction. Maka hanya ada 4 pilihan untuk point in direction. Demikian juga untuk contoh input block yang ketiga. Jika kamu menekan tombol panah ke bawah dari point towards, kamu hanya dapat memilih 3 pilihan ini. Apakah akan mengarah ke arah mouse pointer, atau mengarah ke sprite 2, atau mengarah ke sprite 3. Oke, selanjutnya, coba kamu melakukan drag and drop dari perintah-perintah ini ke daerah script atau script area sebelah kanan. Misalnya, pada contoh ini, saya memilih instruksi play sound, lalu saya dapat memilih suaranya. Misalnya yang saya pilih di sini adalah meow, karena karakter yang aktif saat ini adalah kucing. Maka kamu dapat memilih kategori sound, lalu melakukan drag and drop instruksi play sound ke script area. Tentu saja sebelumnya kamu harus memilih karakter cat yang ada di stage kamu. Lalu memilih script dan melakukan drag and drop perintah-perintah yang ada di sini ke script area. Misalnya, setelah play sound meow, saya ingin membuat kucing saya mengatakan say hello untuk 2 detik. Maka, saya dapat memilih instruksi say hello dari kategori looks. Perhatikan, untuk setiap kategori, maka instruksi akan diberi warna latar belakang yang sama dengan simbolnya di sini. Saya dapat mengetahui bahwa instruksi play sound itu berada di kategori sound dari warna ungu yang sama dari
simbol sound